Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Ya, jumpa lagi di sini dalam pembelajaran fisika bersama dengan Bu Santi. Bahwa fisika itu mudah. Nah, kita mau melanjutkan materi besaran dan satuan. Sebelumnya, kita sama-sama mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita baca basmalah, kamu masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Yaitu tentang apa? Tentang besaran pokok. Masih ingat dong lagunya? Buat yang kamu udah lupa, kamu boleh lihat ke materi yang sebelumnya ya. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang besaran turunan. Nah, apa sih besaran turunan itu? Itu yang mau kita pelajari hari ini. Kamu simak ya. Nah, untuk analoginya, pernah nggak sih kamu menghitung luas dari sebuah persegi atau sebuah origami? Atau juga pernah nggak sih kamu menghitung volume balok atau juga mengukur kecepatan gerak suatu benda? Nah, di sini aku tampilkan sebuah contoh luas. Misalkan luas sebuah persegi. Teman-teman pernah kan waktu SD menghitung luas persegi? Apa sih rumusnya? Jadi luas persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, sisi itu kan kalau dalam besaran pokok itu adalah termasuk dari besaran panjang. Berarti panjang kali panjang. Satuan untuk panjang adalah meter atau disingkat dengan M. Berarti M kali M sama dengan M pangkat 2 atau M persegi. Nah, contoh yang kedua, misalkan kita mengukur volume balok. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti satuannya apa? Satuannya berarti M kali M kali M. Karena semua baik panjang, mau lebar ataupun tinggi, semua adalah satuannya meter. Sehingga ketika kita kalikan, maka menjadi M pangkat 3. Nah, contoh yang ketiga adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini lambangnya adalah V. Dari mana V? V itu adalah diambil dari bahasa Inggrisnya itu velocity. Rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak satuannya adalah meter. Sementara kalau waktu satuannya adalah sekon. Apa sih sekon? Sekon itu sama seperti detik. Cuma nama kerennya, nama fisikanya itu adalah sekon. Nah, sehingga satuan untuk kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, jadi di antara tiga contoh yang aku berikan tadi, luas itu kan satuannya seperti kita tahu waktu SD tuh ya, M pangkat 2. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kenapa sih luas satuannya M pangkat 2, kenapa sih volume itu M pangkat 3 atau kubik. Nah, itu asalnya adalah dari rumusnya. Nah, kalau luas M pangkat 2 itu artinya luas itu diturunkan dari 2 buah besaran panjang. Sementara kalau volume satuannya adalah meter kubik. Artinya volume itu diturunkan dari 3 besaran panjang. Nah, untuk satuan kecepatan adalah meter per sekon. Artinya dia diturunkan dari 1 besaran panjang dan dari 1 besaran waktu. Nah, jadi karena dia diturunkan dari besaran pokok, maka di antara ketiganya itu luas, volume, kecepatan adalah termasuk dari contoh besaran turunan. Nah, dari contoh yang tadi kita simpulkan apa sih itu besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, di sini aku tampilkan, kalau tadi aku baru ngasih 3 contoh dari beberapa besaran turunan, sebenarnya masih banyak besaran turunan yang lainnya. Contohnya di sini tadi udah luas, volume, kecepatan sudah aku jelaskan ya. Yang berikutnya massa jenis. Massa jenis itu adalah satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sementara tekanan, nah tekanan ini satuannya Pascal karena sesuai dengan nama penemunya. Tapi untuk satuan yang lainnya pun ada, yaitu Newton per meter pangkat 2. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah gaya. Gaya satuannya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Sementara kalau energi satuannya adalah joule atau kilogram meter per sekon.
dan yang lain-lainnya. Jadi masih banyak sebenarnya satuan besaran dari turunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang suka mengukur benda-benda yang teratur. Kalau untuk mengukur benda-benda yang teratur, contohnya seperti balok, itu kita mudah gitu kan. Contohnya volume balok tadi ya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu tinggal kita pakai rumusnya, kita hitung panjangnya, lalu kamu kalikan, kamu sudah bisa mendapatkan volumenya. Begitu pula dengan yang bola. Bola tinggal masukkan ke dalam rumusnya, cari jari-jarinya, kamu bisa mendapatkan volume bola. Atau contohnya kubus dan tabung, kita juga tinggal mengukur dan menghitung berapa besar volumenya. Lalu yang jadi permasalahan, bagaimana kalau kamu mengukur benda yang bentuknya tak beraturan? Bagaimana cara mengukur volumenya? Kan nggak bisa pakai rumus balok, nggak bisa pakai rumus kubus atau yang lainnya, karena dia bentuknya tidak beraturan. Nah, untuk mengukur volume benda yang tak beraturan, itu kita bisa menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur ini kamu isi air. Sebagai gambar yang pertama, bisa kamu lihat gambar pertama. Misalkan di sini kita isi volume air pada gelas ukur itu adalah 50 ml. Lalu kamu cemplungkan atau kamu masukkan ke dalam gelas ukur tersebut benda yang mau kita ukur volumenya. Nah, untuk kemudian tentu airnya, permukaan airnya menjadi bertambah. Misalkan di sini kita ambil misalnya 100 ml. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan volume batu itu bisa kamu kurangkan dari volume yang kedua, pada gambar kedua dikurangkan dengan volume yang pertama. Berarti 100 dikurang 50, jadi sama dengan 50 ml. 50 ml itu adalah sebagai volume batu. Jadi volume itu termasuk dari salah satu dari besaran turunan juga. Atau bisa juga menggunakan gelas berpancur. Ini hampir sama dengan gelas ukur. Kita menggunakan gelas berpancur, bantuannya dengan juga gelas ukur. Tinggal kamu isi gelas berpancur itu dalam keadaan penuh, lalu cemplungkan volume benda yang mau kita ukur, misalkan batu, nanti ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah inilah yang dijadikan sebagai volume batu. Nah, pada kegiatan kali ini, selain tadi kita sudah mengenal tentang besaran turunan, kita mau membahas tentang pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah proses membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuannya. Misalkan kita mau mengukur panjang meja dengan mistar. Kamu tahu nggak mistar itu apa? Mistar itu nama kerennya dari penggaris. Jadi kalau kamu biasanya menggunakan itu namanya penggaris, kalau dalam fisika nama kerennya itu adalah mistar. Nah, dalam pengukuran kita juga nanti mengenal namanya satuan. Apa itu satuan? Satuan itu adalah pembandingnya, pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya misalkan kamu mengukur dengan menggunakan satuan meter, atau bisa juga jengkal kamu, atau depa, atau hasta, sentimeter, kilometer, celcius, kelvin, dan lain-lain. Itu adalah merupakan satuan. Nah, pada kegiatan ini sekarang kita mau coba mengukur dengan satuan jengkal. Bu Santi dengan anak Bu Santi yang bernama Kinza akan mengukur panjang meja dengan satuan jengkal. Nah, bisa nggak sih, apakah hasilnya sama? Hasil pengukuran antara Bu Santi dengan anak Bu Santi. Nah, kita lihat nanti pengukurannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kurang, 6 jengkal kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah. setengah. Jadi panjang meja 6,5. Nah, gimana teman-teman? Ternyata hasilnya berbeda kan? Ternyata anak Bu Santi atau Kinza ini mengukur panjang meja, hasilnya adalah 6,5 jengkal. Sementara Bu Santi mengukur sekitar 5,5 jengkal atau 6 kurang lah, gitu kan. Jadi bisa nggak sih jengkal itu dijadikan sebagai satuan baku dalam pengukuran? Nah, tentu tidak bisa. Kenapa? Karena hasilnya ternyata beda-beda. Bendanya sama yang kita ukur, tapi hasilnya berbeda. Nah, karena hasil yang berbeda ini, tentu otomatis jengkal itu tidak bisa dijadikan sebagai satuan standar dong.
Nah, untuk satuan pengukuran, kita harus menggunakan satuan yang nilainya tetap, sehingga siapapun yang melakukannya, hasilnya bisa sama, dan semua orang bisa mensepakatinya. Nah, apa itu yang nilainya tetap? Yaitu disebut sebagai satuan baku. Satuan baku bisa kita simpulkan adalah satuan yang nilainya tetap dan disepakati oleh semua orang. Contohnya kalau kita mengukur dengan satuan sentimeter, meter, atau mengukur waktu dengan sekon, atau mengukur massa dengan gram, kilogram, itu adalah merupakan satuan baku. Nah, kebalikannya ada yang namanya satuan tak baku. Satuan tak baku adalah kebalikannya, yaitu yang nilainya tidak tetap dan tidak disepakati oleh semua orang. Contohnya kayak tadi, jengkal. Karena setiap orang, jengkal besar jengkal setiap orang adalah berbeda-beda. Makanya karena nilainya tidak sama, dia termasuk satuan tak baku atau hasta dan depa. Nah, sekarang aku ingin memperkenalkan apa aja sih alat ukur panjang. Nah, di sini ada 5 buah gambar. Yang pertama, yang paling atas itu adalah meteran. Ada yang pernah lihat meteran ini? Iya, betul. Meteran ini adalah meteran yang biasa kamu gunakan untuk mengukur panjang baju, untuk mengukur ukuran badan kalian ketika kamu menjahit baju. Nah, yang kedua, ini adalah meteran gulung. Biasanya dipakai buat bangunan. Jadi mengukur panjang dari bangunan. Kemudian yang ketiga, yang bawahnya, ini yang umum yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah penggaris atau nama kerennya adalah mistar. Nah, yang bawahnya mungkin ini kamu ada yang pernah lihat. Nah, ini adalah namanya jangka sorong. Dan yang paling bawahnya itu adalah mikrometer. Nah, semua ini kelima-limanya adalah alat ukur panjang. Nah, yang kedua adalah alat ukur massa. Nah, ini gambar ini adalah namanya neraca. Yang gambar yang pertama itu adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus 3 lengan, karena dia punya 3 lengan. Biasanya kalau zaman dulu ini biasanya ada di toko-toko emas. Dia untuk mengukur berapa besar gram dari perhiasan yang akan dijualnya. Tapi sekarang udah jarang. Nah, yang berikutnya yang sampingnya itu adalah alat ukur massa juga. Ini yang umumnya kalian gunakan untuk timbang badan kalian. Nah, yang berikutnya, nah ini juga sama-sama neraca Ohaus. Neraca Ohaus 3 lengan, tapi neraca duduk. Neraca Ohaus 3 lengan adalah alat ukur massa yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerjanya membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan sepanjang lengan neraca. Anak timbangan di neraca ini digeser mendekati poros neraca. Jadi kalau tadi di gambar ini ada gula yang mau kamu timbang, nanti tinggal anak timbangannya ini kamu geser sampai ke adaan setimbang. Nah, neraca Ohaus 3 lengan contohnya di sini. Kita mau mengukur sebuah benda. Massa benda diukur dengan menjumlahkan masing-masing posisi anak timbangan neraca. Jadi ketika kamu geser anak timbangannya, ini bisa dilihat ternyata ketika dalam keseimbangan anak timbangannya berada pada posisi seperti di gambar. Nah, di situ ada angka yang paling belakang anak timbangannya adalah 100, kemudian yang tengahnya adalah 20, yang paling depan adalah 5. Nah, tinggal kamu jumlahkan antara ketiganya. Jadi 100 ditambah 20 tambah 5, hasil jadi berapa? Iya, betul, 125 gram. Gampang kan? Nah, berikutnya adalah alat ukur waktu. Nah, apa ini? Ini namanya adalah jam dan stopwatch. Betul sekali. Nah, berikutnya ada alat ukur kuat arus. Nah, ini disebut sebagai ampermeter. Jadi khusus alat ukur ampermeter, mengukur kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik. Yang berikutnya adalah alat mengukur intensitas cahaya atau disebut sebagai kandelameter. Nah, ini ada 2 bentuk dari kandelameter. Ini yang warna hitam, dan yang berikutnya ini yang adalah warna oranye. Jadi sama-sama untuk mengukur intensitas cahaya yang berada dalam sebuah ruangan atau yang masuk dalam sebuah ruangan. Nah, yang berikutnya di sini ada alat namanya TDS, alat mengukur jumlah zat yang disingkat menjadi total dissolved solid. Nah, TDS ini mengukur partikel yang ada pada larutan air yang tidak dapat dilihat oleh mata kita secara langsung. Nah, alat ini manfaatnya buat apa?
Alat ini manfaatnya untuk menguji kemurnian air. Mungkin kalau kamu pernah lihat, biasanya orang-orang yang suka menjual air mineral atau air-air yang air yang kayak kangen water atau ya segala macamnya, itu mereka mempunyai alat ujinya untuk mengukur jumlah partikel yang ada di dalamnya. Nah, yang berikutnya di sini selain dari alat ukur yang tadi, itu kan alat ukur untuk mengukur besaran pokok. Nah, juga ada alat ukur untuk mengukur volume seperti tadi yang sudah kita lihat sebelumnya, bahwa gelas ukur ini bisa untuk mengukur volume dari benda yang tak beraturan, atau bisa juga mengukur volume air atau tidak hanya air tapi zat cair. Nah, yang ini paling atas itu adalah alat ukur suhu. Mungkin udah familiar buat kamu ya. Ini adalah termometer. Biasanya kalau kamu demam, biasanya kamu ukur suhu tubuh kamu dengan menggunakan termometer. Termometer sebenarnya bentuknya ada macam-macam. Nah, kalau yang ini adalah termometer digital. Nah, tadi bawahnya sudah ada, yaitu ampermeter. Bawahnya lagi adalah candela-meter atau light meter. Kemudian yang bawahnya adalah alat ukur jumlah zat atau TDS meter. Nah, ini lagi ngapain nih? Ini juga sama. Ini alat ukur juga. Tapi kalau ini adalah alat ukur untuk mengukur jumlah gas radon yang ada di sekitar ruang limbah. Nah, jadi ternyata pengukuran itu adalah merupakan hal-hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita belajar tentang pengukuran. Pengukuran tidak hanya dalam pendidikan atau kehidupan sehari-hari. Contohnya ibu kamu masak kue, ditimbang dulu tepungnya, timbang dulu menteganya dan segala macam atau gulanya. Tapi juga dalam penelitian pun bisa dimanfaatkan. Itu makanya kenapa kita belajar tentang pengukuran. Ya, demikian materi kita tentang besaran dan satuan, serta tadi pengenalan alat ukur dan juga besaran turunan. Sekian dari Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.